Setiap hari, tanpa disadari, setiap orang menghasilkan sampah. Mulai dari bungkus makanan, botol plastik, kantong belanja, hingga minyak jelantah yang selesai digunakan memasak. Sebagian sampah berakhir di pembuangan akhir. Sedangkan sebagian lainnya mencemari lingkungan, memenuhi saluran air, bahkan dibakar begitu saja. Di tengah persoalan tersebut, sebuah gerakan tumbuh di Kelurahan Pondok Pucung, Tangerang Selatan. Gerakan yang lahir dari keresahan seorang perempuan terhadap sampah yang terus berserakan di sekitarnya. Halo, halo, selamat siang. Mari masuk. Ya, beginilah tempatnya. Sempit, sempit tempatnya, tapi mudah-mudahan luas manfaatnya. Nah, kenapa Bank Sampah Maidaling dibentuk? Karena berdasarkan rasa kegelisahan saya. Jadi saya merasa marah, benci, kesel, sedih ngelihat sampah berantakan di jalanan. Nah, saya sampai saat ini pun dari dulu selalu kemanapun saya pergi selalu ada kantong di tas saya. Jadi kalau ketemu botol khususnya di jalan itu udah refleks di otak saya itu adalah uang yang dibuang orang begitu. Bagi sebagian orang, botol bekas hanyalah sampah. Namun bagi Oma Yeni, benda-benda yang dibuang begitu saja justru menyimpan nilai yang sering kali tidak disadari. Kepedulian Oma terhadap lingkungan bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Selama lebih dari 15 tahun, ia telah berkecimpung dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat mengumpulkan sampah, tapi juga sebagai ruang edukasi bagi masyarakat. Bank sampah itu sebenarnya punya niat yang sangat luar biasa ya. Ingin mengedukasi masyarakat untuk memilah sampahnya mulai dari sumbernya yakni dari rumah seperti itu sih. Kalau yang namanya bank sampah ya sama aja sih mekanismenya, sistemnya seperti bank pada umumnya ya. Hanya yang membedakan masyarakat bukan nabung uang tapi nabung sampah. Tapi tentunya sampah itu diharapkan dipilah dulu dari rumah. Contoh botol tersendiri, kardus tersendiri, kaleng tersendiri, kertas sendiri, dan botol pun harus dipisah juga. Misalkan tutupnya tersendiri, labelnya tersendiri, badannya tersendiri. Melalui proses sederhana tersebut, masyarakat diajak memahami bahwa sampah memiliki nilai jika dikelola dengan baik. Bank Sampah My Darling, sampah tidak berhenti pada proses pengumpulan. Berbagai limbah rumah tangga diolah kembali menjadi produk yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Jadi gini, kalau kita sampah itu kan katanya jijik, bau, kotor gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita kelola dengan bijak, maka akan dapat nilai ekonomis buat masyarakat. Dari sampahnya, nah contoh sampah anorganik ya, selain dia dapat tabungan dari sampah itu tersebut, dan di sini saya dengan tim bisa kreasikan jadi hasil karya seperti ini, dan itu mereka kalau umpama laku terjual mereka dapat lagi apa persen 5% dari hasil penjualan buat para nasabah saya itu. Nah itu satu, selain dapat nilai ekonomis juga lingkungan kita tentunya akan lebih bersih dong. Selain mengolah limbah rumah tangga menjadi produk yang bernilai guna, Bank Sampah My Darling juga menyediakan berbagai kegiatan pelatihan bagi masyarakat. Kebetulan Bank Sampah My Darling itu dari dulu menerapkan selalu ada open house. Jadi setiap bulan masyarakat dari mana aja kita kan umumin di medsos. Mau pelatihan apapun tersedia di sini gitu dan gratis. Bagi Oma, pengelolaan sampah bukan hanya tentang kebersihan lingkungan, tapi juga tentang menciptakan manfaat bagi masyarakat.
Namun, perjalanan mengubah kebiasaan masyarakat bukanlah hal yang mudah. Tantangan terbesar justru datang dari kebiasaan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Memang mengedukasi masyarakat itu tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Perlu more and more every day. Karena seperti tadi mungkin seperti lagu dangdut ya, siapalah penyanyinya, harus ada iming-iming gitu ya. Jadi orang Indonesia itu seringkali saya keliling di sini ke warkop kayak begitu. Itu bungkus kopi jangan dibuang-buang. Wah, kita udah bakar-bakar gitu. Waduh, saya bilang. Padahal kalau dibakar itu kena undang-undang loh, bisa denda 500.000 kan sampai penjara 6 bulan gitu. Emang buat apa sih gitu? Mereka tanya, saya bilang, oh bisa dibikin tikar, tas, ini kayak begini. Oh, bagus ya. Oke deh, mulai besok saya kumpulin begitu. Jadi perlu bukti, kalau orang Indonesia itu perlu bukti, ngelihat gitu wujudnya, oh seperti ini. Karena itulah, Oma memilih pendekatan yang berbeda. Ia berusaha menjadi contoh terlebih dahulu. Menurut saya itu tidak cukup kalau tidak kita jadikan sampah sebagai gaya hidup. Seperti itu sih. Makanya kemanapun, dimanapun, kapanpun, acara apapun selalu beratribut sampah di tubuh saya. Berharap ingin ditanya gitu, Mbak, itu antingnya lucu, ini terbuat dari apa? Oh, ini dari kantong kresek lu. Oh, ini juga dari kantong kresek. Oh ya, umpama saya temanya dari koran, semua anting, pokoknya aksesoris koran, tasnya koran, topinya koran. Ya itu pengen berharap, aduh Yen mau dong aku dibikinin, nanti aku banyak kok kresek di rumah umpama. Besokannya datang lah dia bawa kresek banyak atau bawa koran satu mobil. Tidak perlu pakai kekerasan, datang jadilah nasabah. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan memilah sampah mulai diperkenalkan kepada warga. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut terlibat dalam kegiatan pengumpulan dan pemilahan sampah yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Banyak Kak, seperti kayak anak-anak belajar membuat kerajinan, ya ibu-ibu juga seperti kayak sekarang botol-botol jadi dikumpulin barang-barang bekas yang berguna kayak kaleng, botol-botol, plastik-plastik yang bisa digunain. Kesadaran yang tumbuh dari kebiasaan sederhana mulai membentuk lingkungan yang lebih peduli terhadap sampah. Menurut pengelola bank sampah My Darling, keberadaan bank sampah turut membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir. Sangat bermanfaat Kak, biasanya kan minyak bekas di lantai itu dibuang, selalu dibuang. Jadi sekarang kalau sudah tahu bikin sabun bakal dikumpulin dan kayaknya bermanfaat bagi ibu-ibu sekitar, termasuk saya sendiri. Persoalan sampah masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah. Namun, perubahan tidak selalu dimulai dari kebijakan yang rumit ataupun teknologi yang mahal. Perubahan dapat dimulai dari rumah. Dari satu botol yang dipilah, dari satu kantong plastik yang didaur ulang, dari satu kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sukses sejati buat saya itu seperti tadi, bila mana semakin banyak orang mau mendaur ulang sampah. Jadi hasil karya saya tidak takut ditiru orang. Jadi kalau ada orang, umpama saya kasih pelatihan di mana dan orang itu bisa, bahkan saya berharap mereka lebih hebat dari saya gitu. Itu sukses sejati buat saya. Bukan penghargaan Kalpataru lah, atau sering masuk TV, atau setiap minggu masuk koran, berita online, buat saya nggak ada. Ia berharap ke depannya semakin banyak masyarakat yang terbiasa mendaur ulang sampah langsung dari sumbernya, dengan memulai dari pemilahan di lingkungan rumah masing-masing. Harapan tersebut sejalan dengan upaya untuk membentuk kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah yang lebih teratur, sehingga sampah yang dihasilkan dapat dikelola sejak awal dan tidak langsung dibuang begitu saja. Bagi Oma Yeni, sampah bukanlah akhir dari sebuah benda, melainkan awal dari sebuah perubahan. Nah, saya berharap terhadap kalian gitu. Jadikan sampah sebagai gaya hidup. Salam Darling.